Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan rahmat kesehatan untuk hari ini. Tak juga lupa sholawat iring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alvindo Ramadan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Dan juga ada pun anggota teman saya yaitu Merlin Dwi Aryani sebagai pemateri 1 dan Renita Sari sebagai pemateri 2. Adapun topik pembahasan makalah kami yaitu prinsip dasar keuangan syariah dan laporan keuangan entitas bank syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan presentasi topik yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Merlin Dwi Aryani. Kepada Merlin, dipersilakan. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena kegiatan perekonomian tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Pelaksanaan tujuan ekonomi syariah secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dari kesejahteraan bagi semua orang. Pada laporan posisi keuangan bank syariah sedikit berbeda di mana ada penambahan satu unsur, sehingga persamaan akuntansi pada bank syariah menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan macam-macam laporan keuangan syariah. Jadi laporan keuangan itu sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Di situ terdapat jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan. Jadi maksudnya laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Neraca menyajikan data dalam historical aktiva yang merupakan sumber operasi perusahaan yang dijalankan. Utang yaitu kewajiban perusahaan dan modal dari pemegang saham perusahaan. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Laporan keuangan yang berisikan informasi tentang keuntungan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga itu ada laporan perubahan posisi keuangan. Biasanya disebut daftar sumber dan penggunaan dana, menunjukkan asal kas diperoleh dan bagaimana digunakannya. Yang keempat itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang selanjutnya ada catatan dan laporan lain sebagai penjelasan dari laporan keuangan. Jadi catatan dan laporan lain merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan-catatan ini tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan pada waktu mempersiapkan laporan keuangan dan memberi tambahan detail mengenai beberapa bagian di laporan keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan pengungkapan komponen laporan keuangan. Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Para akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang perusahaan dalam laporan keuangan. Umumnya laporan tahunan. Kata pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Ada 3 konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, antara lain yang pertama ada pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimum yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang kedua ada pengungkapan yang wajar. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang persis sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Yang ketiga itu ada pengungkapan yang lengkap.
Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan dari berbagai pihak. Kelengkapan dan transparansi pengungkapan laporan keuangan sangat penting karena itu sendiri merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan oleh manajer. Pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh perusahaan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Yang kedua, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku, tetapi diungkap oleh perusahaan yang go public karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan bentuk laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah kegiatan untuk usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah atau BUS, Badan Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari 8 jenis. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, kelima laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang kedelapan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, semua materi telah disampaikan semua. Saya mewakili kelompok 3. Bila ada salah-salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.